Hadirin undangan dimohon berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin undangan disilakan duduk berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Dumai beserta Ibu Hajah Nevi Agustina Khairul, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, Ketua Organisasi Wanita Se-Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Ongki Asokawati SPSI beserta rombongan, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan seminar kepribadian tampil cantik dengan kepribadian menarik dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-41 tahun 2013 di Kota Dumai, Sabtu 28 September 2013 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Saudara Zulkifli Hauzan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanika. Dengan mengucap puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu, Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, sebagai majlis ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini insan yang memiliki sifat amanah dan memiliki kepribadian yang menarik, karena kami yakin dengan amanah dan kepribadian yang menarik akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melaksanakan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Anugerahkanlah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai manusia yang bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sekapur siri oleh Ketua dan Wanita Persatuan Kota Dumai kepada Ibu Hajah Syarifah Rafidah Mustafa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai selaku Pembina dan Wanita Persatuan Kota Dumai, yang saya banggakan Ibu Dr. Hajah Oki Asokawati SPSI sebagai narasumber dan pembicara seminar kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kota Dumai, Ibu Hajah Nirti Agustina Khairul, beserta seluruh jajaran pengurus PKK mulai dari kelurahan, kecamatan dan pengurus PKK Kota Dumai. Yang saya hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ibu Hajah Wali Hidayat beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Koordinasi Kota Dumai atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Badan KDPP dan PA atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Organisasi Wanita beserta anggota yang hadir di Kota Dumai. Yang saya banggakan Ibu Hajah Ismiwati Fauzi, terima kasih atas kehadiran Ibu. Dan Ibu-ibu, bapak-bapak kami undangan yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti suatu kegiatan seminar yang sangat bermanfaat dan memiliki arti yang penting bagi kita semua. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama ini, izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada Ibu Dr. Hajah Oki Asokawati SPSI yang telah berkenan hadir bersama kami di Kota Dumai. Kehadiran Ibu sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dan menjadi salah satu impian yang telah cukup lama kami nantikan. Selama ini kami sering mengikuti, mendengar nama Ibu serta program kegiatan yang Ibu laksanakan. Pada hari ini kami mengharapkan kepada Ibu kiranya dapat berbagi pengalaman dan memberikan ilmu kepada kami, khususnya ibu-ibu di Kota Dumai, baik mengenai kecantikan maupun kepribadian. Bapak-bapak, ibu-ibu serta seminar yang berbahagia, tidak kita pungkiri bahwa peran seorang ibu sangatlah penting, baik selaku ibu rumah tangga, istri pendamping suami, dan bagian dari masyarakat. Bahkan tidak jarang pula berperan dalam organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan yang tentu saja menuntut kepada kaum ibu untuk lebih meningkatkan kemampuannya di segala bidang, sehingga mampu menunjukkan kepribadian yang menarik, luas, serta selalu tampil mempesona, baik penampilan dari luar maupun dari dalam diri. Untuk itu, pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian
kecantikan, keluarga bahagia, kesehatan perlu ditingkatkan sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Oki yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin berbahagia, dapat kami sampaikan pula acara pada hari ini diikuti oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, organisasi wanita sekota Dumai, serta Satuan Kerja Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Saya berharap kepada kita semua pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan mendengarkan sajian dan pemaparan tentang kepribadian wanita oleh Ibu Oki. Hadirin yang kami hormati, atas nama panitia sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Oki untuk dapat hadir selaku narasumber dan berbicara pada kegiatan seminar kita pada hari ini, serta mohon maaf apabila ada dalam penyambutan dan pelayanan yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya berserta seluruh panitia mengaturkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ibu berkesan selama berada di Kota Dumai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, serta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua pihak kami sebutkan yang telah memberikan dukungan untuk sukses dan lancarnya pada hari ini. Juga pada kesempatan ini saya mohon Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka seminar pada sore hari ini. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan beberapa buah bait pantun. Ikan lomek jadi hidangan, dimasak asam pedas sedap rasanya. Penampilan menarik jadi impian, pencerahan dari Ibu Oki mari kita dengarkan. Hilang bernama Putri Tujuh, tempat mengolah minyak mentah, tadi musuh jadi 10. Mohon maaf silap dan salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala usaha kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, berikutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai kepada Ibu Hajah Nevi Agustina Khairul disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang terhormat narasumber Ibu Randa Oki Oktawati SPSI. Selamat datang di Kota Pengantin Berseni. Yang kami hormati Ketua BUMD Kota Dumai, yang kami hormati Ketua dan Wanita Persatuan Kota Dumai, beserta jajaran sekaligus panitia. Yang terhormat Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita beserta anggota, Ibu PKK dan wanita beserta seminar hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan pada kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua yang hadir di sini masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir untuk mengikuti kegiatan seminar dengan narasumber Ibu Oki Sukawati. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Ibu Oki di Kota Dumai, Kota Pengantin yang berseri, yaitu Kota Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri. Kedatangan Ibu di Kota Dumai sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami, bisa bertatap muka dan menjalin silaturahim secara langsung.
hadirin peserta seminar yang berbahagia. Sebagai sosok seorang perempuan, kita dituntut untuk selalu tampil mempesona, baik selaku istri, pendamping suami, ibu dan anak-anak, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan di tengah-tengah masyarakat, maupun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada, baik kegiatan PKK, Dharma Wanita, serta organisasi-organisasi lainnya. Untuk bisa menerima dengan baik di tengah-tengah masyarakat, tentu kita harus mampu menyesuaikan diri, memiliki kepribadian yang baik, dan juga diharapkan memiliki wawasan yang luas terkait di segala hal, terutama menyambut perkembangan terjadi, selain terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu dilakukan tentu saja tanpa menghilangkan kodrat sebagai ibu rumah tangga serta istri pendamping suami. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, saya sangat menyambut baik dan mendukung digelarnya seminar yang dilaksanakan dalam Hari Kesatuan Berat PKK dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita tahun 2013. Semua ini adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kepribadian, karena zaman yang serba kompetitif ini, seseorang tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, namun sikap perilaku dan kemauan diri yang baik menjadi nilai lebih bagi seseorang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan ini mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan pengetahuan terkait kepribadian yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Oki Oktawati. Saya juga mengharapkan pada kita semua kiranya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dicermati untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan waktu seminar ini dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Ibu Oki pada sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta dapat bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Ibu Oki yang kami hormati serta undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu, terutama dalam pelayanan yang kami berikan kepada Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu Ibu Oki bisa kembali bersama kami di Kota Dumai, Kota Pengantin bersama. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan dua bait pantun. Pergi bertandang, berjalan kaki, membawa tulang, hawa cerman. Selamat datang pada Bu Oki. Semoga berkesan di Kota Dumai. Dumai terbagi 7 kecamatan. Kota Pengantin nama dikenal. Dengan seminar kepribadian, tingkatkan ilmu, wawasan, dan amal. Dengan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, berikutnya sambutan dan pengarahan Wali Kota Dumai sekaligus membuka seminar kepribadian tampil cantik dengan kepribadian menarik di Kota Dumai secara resmi. Dengan hormat Bapak Haji Khairul Anwar di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal anak cantik, terus mana? Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa amantu billah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati saudara-saudara sejarah alumni, yang saya hormati rekan-rekan forum komunikasi pimpinan daerah atau mewakili para pejabat di lingkungan pemerintahan alumni. Tentunya yang saya mendengar Mbak Oki Asokawati, figur wanita terbaik Indonesia sekarang ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta seluruh jajaran, Ketua GOB beserta seluruh jajaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta seluruh jajaran, Ibu Wan Fauzi, Ibu Zainal Abidin, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah bahwa walaupun pada hari ini sungguh sangat capek betul, baru sudah sampai, masih banyak yang bertugas, tetap kita harus bersama-sama lah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada Ibu Asokawati, Ibu Oki. Kami tadi satu pesawat dari Jakarta, jadi baru sampai, belum mesti sempat mandi siang, sempat pagi tadi kan. Jadi saya tanya Ibu, nanti dan apa topik hari ini tampil cantik. Kalau itu boleh kita tampil ganteng saja. Jadi topik hari ini cukup menarik. Alhamdulillah kita bersama-sama sudah siang hari ini. Dan mohon maaf kalau tampilan saya kurang ganteng hari ini. Karena kalau saya pulang tadi, saya mandi lagi, ganti baju, makan, wah, jam 3.30 baru mulai acara ini. Jadi biarlah istri saya mengatakan bangga ganteng itu asal tidak ada. Ibu saya bilang jelek tak apa-apa. Yang penting gimana? Bapak Ibu sekalian, saya disiapkan pidato, tapi kita tetap pidato singkat pada saya inginkan, saya harapkan wanita kembali ke kodratnya. Ini sangat penting. Jangan lupa satu kalimat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagi wanita-wanita yang telah berumah tangga, suami adalah komandan di rumah. Saya yakin semua ibu-ibu kita tadi datang ke sini pasti sudah minta izin suaminya. Alhamdulillah. Keluar rumah tanpa izin suami, neraka jahanam tempatnya. Betul, betul. Hati-hati. Mudah mengucapkan, tetapi berat tantangan. Sekali lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Komandan dan berumah tangga, suami adalah komandan di rumah tangga. Walaupun macam mana bentuk suami itu, udah kewat, udah tua, udah desor, tetapi kita ada ikatan rumah tangga suami istri. Itu ayat Al-Quran itu perlu dipegang dengan tegas. Ya, Bu ya, itu saja satu hal. Jangan sampai itu dinegasikan. Ini mengapa? Ini ingin saya sampaikan, sampai saat ini tingkat kerawanan rumah tangga cukup tinggi. Dapat saya informasikan kasus juga tren-tren sekarang sampai dengan bulan Juni sudah 1000 kasus juga cerai. Tahun kemarin 486 sampai Juni. Sekarang sudah 1026. Apakah ini kadang-kadang mohon maaf saya menantang mahasiswa melakukan studi penelitian apa sebabnya terjadi? Apakah dunia semakin sudah berkembang, sudah maju sehingga tantangan zaman ekonomi darat lintas? Yang kedua mungkin saja, nah ini jadi dari 1026 kasus juga cerai di pengadilan agama negeri
yang terbesar adalah wanita yang menggugat cerai. Hebat tidak? Jadi kami ini berdua-dua saya muka saya ini. Ya. Jadi yang menggugat cerai banyak adalah wanita. Hampir 67% itu wanita yang menggugat cerai. Dan yang hebatnya lagi, dari 67% wanita yang menggugat cerai tadi, yang paling besar adalah ibu-ibu guru. Nah, kita mau berdua saya otomatis ibu tua kira-kira guru. Pada bodoh ya sekarang ganti kalau kota ada besok jadi makanya kami pun akan menjaga kepribadian dan kegantengan kamu sebagai anak. Gimana saya? Ya, agak asal ada sedikit cat, tapi catnya jangan pakai yang lain, pakai inai yang boleh buat sholat. Henna, aku nomor inai. Jadi ini satu hal yang harus kita cek. Dari hampir 100.000 kakak yang ada di Kota Dumai oleh keluarga kakak, 1.000 dalam tahun ini sedang dalam kasus rumah tangga kurang nyaman. Tapi 1% ini bahaya. Kalau retak rumah tangga, dampaknya kepada anak-anak. Bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana perhatian kita kepada anak-anak, dan ke depan terhadap Dumai. Bagaimana Dumai akan dibangun apabila fondasi rumah tangganya sudah hancur-hancur. Nah ini catatan. Ini beliau mohon maaf ibu guru kalau ada ibu guru saya tidak tahu. Apakah semenjak sertifikasi ini gaji guru rata-rata sekarang sudah bersertifikasi itu 8-9 juta. Ya Bu ya. Dulu mohon maaf saya katakan. Dulu guru yang tidak bisa dulu tahun 80 itu asal dapat laki yang ganteng sedikit jadi. Jujur kok guru jadilah. Itu dulu mungkin. Sekarang laki agak lesor, saya ganteng lagi, tapi biar ibu guru tambah tebal. Nah ini cobaan ini luar biasa. Awak pula beli makan dia dan nanti malam nambah malam begini. Nah udahlah kalau itu tak saya kasih lagi tak dipandang dari keluarga. Ini nah tolong dijaga. Jadi topik hari ini tampil cantik. Oh my Allah. Laki dapat bini tampil cantik, dua biasa berapa? Jangan laki balik gantung, mau selekih lah. Ini bahasa Melayu, ibu oke, itu selekih bahasa Melayu. Tidak dirias itu. Waktu suami pulang, udah lampu cembur, sementung pada orang Melayu sementung masang tanggal 1 belum pulang gaji dibayar. Mau nih gaji bang? Cabul itu, tak hapus atau tak macam-macam, kering. Udahlah aku sulit, jadi masalah lagi. Jadi ini jadi tampil cantik ini betul harus tampil cantik. Jangan tampil cantik tak pergi pertemuan seperti ini, ya kan? Tampil cantik ini cantik sekarang saya. Apakah di rumah kalau kita pertemuan seperti ini, waktu pulang suami bekerja, apakah cantik seperti ini? Insya Allah. Sebab mau saya tetap cantik di hati saya, di mata saya. Yang paling penting bagaimana sang suami menilai kecantikan istri itu, dan kecantikan itu harus tampil dari dalam hati. Kecantikan wanita itu harus tampil dari dalam inner beauty pasti. Tapi kalau dengan keikhlasan, apalagi kalau kita dalam rumah tangga al-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu aja. Dua jam inilah kita akan dapatkan hasil yang maksimal dan dapat menciptakan tampilan wanita Dumai yang kembali ke kodratnya untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar bersama Dr. Anda Oki Asokawati SPSI tampil cantik dengan pribadi yang menarik secara resmi dinyatakan dibuka. Sebetulnya ada pantun, kita wajib di rumah ini ada pantun. Pergi memancing pangkalan dagang, dapatlah ikan si ikan pantun. Ibu Oki dan rombongan selamat datang di Kota Dumai, kota pengantin. Jadi minta waktu sedikit Bu. Pengantin itu visi kita. Pengantin itu bukan cuma bapak kawin lagi, enggak. Pengantin itu harus tampil cantik. Pengantin itu pasti berseri, walaupun bedaknya yang bedak FIFA, bukan bedak rekor. Ya, walaupun tetap disolek. Jadi visi kita pengantin berseri, pelabuhan, penyelenggaraan dengan perdagangan, T-nya tourism dan I-nya industri. 4 pilar ini yang dimiliki oleh Dumai sebagai kota jasa. Berseri itu bersih, semarak, rukun dan indah. Nah, jadi untuk berseri itu harus tampil dengan cantik. Nah, jadi kaitannya situ. Jadi cuma tahu ya, selamat datang, mudah-mudahan terasa itu kamu. Jika pergi ke negeri neraka, berikan saya sutra bersulam permata. PKK dan Dharma Wanita tetap maju dan jaya, tunjukkan dekat dan banyak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan seminar kepribadian tampil cantik dengan kepribadian menarik yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Oki Asokawati SPSI dari Jakarta. Kepada Ibu Oki kami silakan menuju ke tempat duduk di atas panggung yang dipandu oleh moderator dan notulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Oki Asokawati yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Ibu Kepala SKPD yang hadir, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Ketua GOW Kota Dumai, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita yang hadir pada hari ini, serta peserta seminar yang berbahagia. Sampai kita pada acara yang kita tunggu bersama, penyampaian materi seminar dengan tema tampil cantik dengan kepribadian menarik. Dan untuk penyampaian materi ini akan dipandu oleh saya Ismaida sebagai moderator, dan kemudian notulis dibantu oleh Ibu Halimah yang sekaligus tadi bertugas sebagai MC. Baik, sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan dahulu biodata dari Ibu Oki. Nama lengkap beliau Dr. Anda Oki Asokawati MSI. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1961. Jadi tepatnya 52 tahun yang lalu, tapi kalau kita lihat seperti 42 tahun yang lalu. Kemudian jabatan beliau, sekarang beliau sebagai anggota DPR RI, tepatnya membinani Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja. Kemudian beliau juga Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Harian DPP P3. Kemudian beliau juga bersehariannya sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kemudian seperti
sebagian juga sudah mengetahui bahwa beliau adalah pemilik dan guru pengembangan kepribadian Oki Modeling. Kemudian beliau juga sebagai narasumber pada berbagai seminar kepribadian. Pendidikan beliau sarjana psikologi Universitas Indonesia selesai pada tahun 1988. Kemudian Magister Science of Psychology Universitas Indonesia selesai pada tahun 2009. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di Akademi Ilmu Sekretaris Indonesia selesai pada tahun 1989. Untuk perjalanan karir beliau sebagai top model Indonesia, kemudian duta koperasi wanita, kemudian redaktur pelaksana, pernah sebagai redaktur pelaksana pada majalah Sarina, kemudian majalah Matra. Kemudian beliau juga pernah sebagai pembawa acara pada berbagai program televisi seperti ANTV, kemudian di SCTV, program Oh Mama Oh Papa, kemudian program Oki, program Gaya, obrolan cantik. Kemudian beliau juga sebagai humas pada Persatuan Catur seluruh Indonesia, kemudian narasumber pada berbagai seminar kepribadian, sekarang sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan juga anggota DPR RI. Kemudian beliau juga mengikuti berbagai seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya kira tidak bisa dibacakan, cukup dilihat pada tayangan. Kalau dibacakan sampai jam 5 sore baru selesai. Kemudian organisasi juga nasional dan internasional beliau ikuti. Kemudian penghargaan, berbagai penghargaan beliau peroleh, bisa dilihat pada tayangan kita. Kemudian dalam kesibukannya, aktivitas yang padat, beliau juga masih sempat menulis berbagai artikel. Ada lebih kurang 400 artikel yang sudah beliau tulis. Kemudian buku juga, berbagai buku, ada beberapa buku yang telah beliau tulis dan mungkin bisa kita lihat kita beli di Gramedia. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, selama lebih kurang 1 jam nanti Boki akan menyampaikan materi. Kemudian 30 menit ke depan akan diadakan tanya jawab. Silakan ibu-ibu mempersiapkan pertanyaannya. Dan bapak-bapak boleh juga Pak. Bapak-bapak boleh, saya perintah. Silakan. Kemudian baik, kita silakan kepada Ibu Oki, dan sebelumnya mari kita beri aplaus kepada Ibu Oki. Bapak Wali Kota Dumai beserta jajarannya yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKI, Ibu Pimpinan Darmawan Persatuan yang saya banggakan, serta ibu-ibu pimpinan organisasi yang tanpa mengurangi rasa hormat belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang sore hari ini kita diizinkan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa saling berbagi nantinya terkait dengan cantik di segala usia. Saya rasa dambaan setiap perempuan untuk selalu cantik di segala usia. Dan kalau tadi Pak Wali Kota dalam arahannya menyatakan bahwa perempuan harus kembali atau harus ingat kepada kodratnya, saya amat sangat setuju. Karena demikianlah Al-Quran mengatakan atau membimbing kita, dan Al-Quran adalah kompas hidup kita, bahwa Al-Quran itu mengatakan ibu adalah benteng keluarga. Kalau kemudian Pak Wali Kota mengatakan 60 sekian persen angka perceraian itu sekarang berada di kota Dumai dan itu dituntut oleh para perempuannya,
yang notabene kebanyakan adalah para guru yang mereka itu bisa kita katakan sebagai wanita karir, itu memang disebabkan karena adanya pergeseran rasa percaya diri dari para perempuan ini, sehingga mereka berani untuk mengajukan permohonan cerai. Tapi seperti kita ketahui bersama, perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanapun juga, hidup sendiri itu tidak lebih baik atau tidak lebih enak daripada hidup ada pasangannya. Karena bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika sendiri, mungkin ketika anak sakit baru terasa. Karena bagaimanapun juga ketika hidup sendiri ada masalah, tidak ada teman berbagi, karena bagaimanapun juga sahabat, kakak adik itu berbeda dengan pasangan. Dan menurut hemat saya memang perkawinan itu perlu diperjuangkan, perkawinan itu perlu dijaga, dan tidak ada sekolahan begitu bagaimana menjadi pasangan yang baik. Semua kembali kepada tujuan kita melakukan pernikahan atau tujuan kita hidup di dunia, ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan cantik di segala usia ini bukan hebat-hebatnya saya, ini bukan bagus-bagusnya saya, dan ini bukan pinter-pinternya saya, tapi ini adalah apa yang saya baca, apa yang saya coba untuk selalu lakukan, dan apa yang saya yakini, ya, terkait dengan perempuan, laki juga. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang berdimensi 4. Pertama, dimensi fisik. Bagaimana fisik kita? Cara duduk itu termasuk fisik. Cara makan itu termasuk fisik. Cara berjalan, cara berpakaian itu termasuk fisik. Kedua, manusia juga ciptaan Allah yang berdimensi psikis atau cara berpikir. Bagaimana cara berpikir kita itu akan mempengaruhi sikap kita, itu akan mempengaruhi raut wajah kita. Kalau tadi Pak Wali mengatakan yang penting adalah inner beauty, itu ada di dalam cara berpikir. Karena cara berpikir seseorang bisa dilihat. Apakah dia positif dengan dirinya? Kalau dia positif dengan dirinya, cara jalannya juga kita bisa lihat, oh ini orang pede dengan dirinya. Tapi kalau dia cara berpikirnya negatif dengan dirinya, dari cara duduknya yang diam, yang nggak tegak, itu juga bisa terlihat. Jadi cara berpikir atau dimensi psikis itu juga ada pada diri manusia. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Allah yang berdimensi sosial. Bagaimana dia bergaul dengan orang lain. Apakah menegur sebelum tegur? Apa merasa paling hebat di antara rekan-rekannya sehingga sombong? Atau sebaliknya, merasa bodoh di antara teman-temannya sehingga tidak pede untuk bergaul? Itu adalah dimensi sosial. Dan yang keempat, menurut hemat saya ini yang paling penting, manusia adalah ciptaan Allah yang berdimensi spiritual. Bagaimana dia membangun keimanannya, bagaimana dia membangun ketakwaannya, sehingga dimensi yang 3 terakhir ini, yang 3 pertama tadi, itu bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, yang pertama yang akan saya coba adalah tolong ya, ini nggak jalan soalnya. Iya, yang pertama adalah bagaimana kita hidup itu perlu selalu punya tujuan. Karena tujuan ini adalah kompas hidup kita. Tanpa tujuan, maka hidup kita tidak akan berarti. Dan tanpa tujuan, kita tidak bisa menjadi seseorang yang cantik di segala usia. Ya, nah itu. Dengan memiliki tujuan, maka kita akan memiliki kemenangan pribadi. Ini adalah kebiasaan. Hidup adalah kebiasaan. Kalau Bapak Ibu biasa makan berhenti setelah tendang, ya,
baru selesai makan kalau udah nendang rasa perutnya. Maka ketika puasa itu pasti kita akan setengah mati menahan karena nggak biasa puasa. Tapi kalau kita biasa puasa Senin Kemis, maka ketika bulan Ramadan datang, buat kita puasa tidak terasa berat. Atau bagi ibu-ibu yang jarang pakai hak tinggi, ketika harus mendampingi bapak atau ada acara resmi kekawinan, katakanlah pakai hak tinggi, begitu sampai rumah 2 jam rasanya aduh udah kayak digebukin kakinya, betisnya kram karena nggak biasa. Jadi hidup adalah kumpulan kebiasaan. Kayak seperti saya nggak biasa makan pedes. Jadi ketika ada empek-empek sedikit aja gitu atau ada sambal yang cabai cuma 1 cabai merah katanya nggak pedes katanya, buat saya itu udah pedes gitu ya. Jadi tujuan ini adalah kompas hidup kita. Sekarang ibu-ibu datang pada sore hari ini, coba sekarang tanya sama diri sendiri, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk melihat saya sampai rumah, nanti bapak nanya 2 jam pergi dapat apa tadi? Oh kayaknya Oki langsung terus ya, dapatnya cuma itu. Ya 52 tahun, ya lebih muda dikit deh kayaknya, nggak dapat apa-apa. Karena tujuannya hanya untuk melihat sosok saya. Atau ibu datang ke sini karena dipaksa harus datang. Akibatnya apa? Begitu pemaparan seminarnya, ibu nggak konsentrasi. Mungkin main handphone sendiri, ngobrol sendiri, karena tujuannya nggak jelas. Jadi tujuan itu adalah kompas hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, maka hidup kita akan dikontrol atau ditentukan oleh hal-hal di luar diri kita. Misalnya, kalau udaranya panas, maka cembetut panas. Kalau udaranya dingin, baru ramah sama orang. Sesuatu di luar diri kita yang mengatur kita. Anak yang nangis, kalau bahasa Jawa itu nangis beker-beker. Anaknya nangis sampai guling-guling, minta dibeliin, katakanlah jajan, karena dia nangis guling-guling kita kasih. Akibatnya apa? Anak kita menjadi pribadi yang gampang menyerah atau misalnya gampang minta daripada berusaha. Karena nangis sedikit sama ibunya sudah dikasih. Nanti ketika dia besar, dia pikir hidup itu gampang. Padahal hidup itu harus disiplin. Hidup itu adalah perjuangan. Kalau mau sesuatu harus berjuang dulu. Karena dari kecil dia sudah pakai senjatanya nangis sama ibunya dikasih, karena ibunya nggak punya tujuan untuk mendidik anak menjadi anak yang disiplin. Akibatnya apa? Anaknya menjadi anak yang lemah, manja. Begitu ditaruh di masyarakat dia kalah bersaing karena dia nggak mau kerja keras. Dia nggak disiplin. Jadi bedanya disiplin dengan orang yang tidak disiplin. Orang yang disiplin itu adalah orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak belum bisa disiplin, kita sebagai orang tua harus punya tujuan mendidik anak disiplin. Disiplin adalah sebuah perilaku yang dasarnya itu bukan karena kata hati, bukan karena emosi, tapi karena prinsip dan pertimbangan. Ini disiplin. Beda, misalnya kembali ke makanan. Karena sensualitas itu adalah sesuatu yang menjadi godaan paling besar untuk manusia. Sensualitas itu artinya rasa. Mau rasa di bibir makan, mau rasa belanja karena seneng, itu termasuk sensualitas. Itu adalah rangsangan yang paling berat untuk manusia. Jadi kita sekarang kembali ke makan, katakanlah. Kalau kita makan tidak punya tujuan, maka apa yang ada di hidangan itu cenderung kita makan semua, karena kita nggak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan bahwa saya nggak mau kolesterol saya tinggi, saya nggak mau berat badan saya lebih dari 59 kilo, maka ngambil nasinya juga mikir.
milih lauknya juga mikir mana yang kira-kira bisa ningkatin kolesterol, mana yang enggak. Artinya apa? Akal kita dipakai. Ya, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kita sekedar berbagi. Perubahan memang sakit. Obat memang pahit, nggak ada obat yang manis. Tapi obat bisa menyehatkan. Kebenaran memang pahit. Kebenaran memang pahit. Dan kalau kita punya tujuan bahwa kita ingin hidup kita ini ibadah supaya nggak rugi, kita adalah makhluk Allah yang diperjalankan ke 5 alam. Pertama, kita semua sudah pernah ada di alam roh. Semua kita pernah di situ. Kedua, kemudian ke alam janin. Kita semua pernah berada di alam janin. Hanya saja manusia itu ahli lupa. Seperti Bu Saida bilang bahwa kita kan pernah sama-sama waktu itu. Saya nyetir sendiri bawa Mbak Oki ke Istana Siang. Saya lupa. Oh gitu ya, Bu ya. Emang manusia ahli lupa. Kejadian 2 bulan, sebulan lalu dia lupa apa kejadian 3 tahun yang lalu. Nah, jadi kita di alam jadi kita juga lupa kayak apa rasanya. Ketiga, ini sekarang kita berada di sini, yaitu di alam dunia. Kemudian setelah nanti di alam dunia, kita akan berada di alam kubur. Dan yang terakhir kita akan berada di alam akhirat. Itu alam yang kekal. Artinya di alam dunia ini adalah sekarang kita perlu mempergunakan waktu sebaik-baiknya, berkompetisi membuat pahala supaya di alam yang kelima kita berada di tempat yang enak. Kalau kita punya tujuan bahwa saya hidup di alam dunia ini mau ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita nggak akan mudah terpancing oleh hal-hal di luar diri kita. Contoh, kita ke toilet umum, mau pipis, pakai tisu. Pas selesai gitu mau buang, aku nggak ada sampahnya nih ya. Sementara di situ ada tisu, udah ada tisu di situ 3 lembar, kebuang. Apa yang akan kita lakukan? Ngikutin apa yang sudah ada, prep, atau mikir. Kalau saya buang, saya tidak pahala. Kalau saya buang, saya tunggu, saya keluar, saya taruh di atau saya lempar di tempat sampah, mudah-mudahan malaikat yang sebelah kanan nangkep pahala. Karena pahala sangat saya butuhkan untuk akhirat surga. Sehingga apa? Kita bisa hidup bersih sehat. Kita bisa bersih. Negara kita 80% itu Muslim. Tapi coba lihat kebersihannya. Padahal khatam Al-Quran udah 5 kali, berkali-kali. Bagus, gak apa-apa khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, bagus. Tapi habis itu harusnya naik lagi stepnya, yaitu apa? Paham. Jangan cuma hafal. Lebih lagi, karena kalau hafal, kalau baca, itu hanya merubah lambang jadi bunyi. Dirubah aja lambang. Ini lambang apa nih Bu? Begini pada titiknya. Nah, lambangnya ini begini. Tik. Bunyinya ba. Lambangnya begini. Bunyinya alif. Tapi itu apa habis itu? Kok 80% penduduknya Muslim nggak bersih? Padahal Islam mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kenapa begitu? Karena nggak mikir. Kenapa bisa nggak mikir? Karena nggak punya tujuan. Kalau punya tujuan pasti mikir. Makan pasti mikir. Pakaian pun pasti mikir. Jadi kalau kita punya tujuan, itu adalah kompas hidup kita. Dalam hal fisik, manusia adalah dimensi fisik. Umur saya yang sudah 52, mau 53, kemarin kami pergi bersama teman-teman, bersama anggota DPR,
ada rekan saya sesama komisi usianya baru 36, dia bilang, Boki, kok bisa sih seumurnya Boki masih kuat pakai hak tinggi? Aku baru 36, kalau pakai hak tinggi turun tangga lututnya suka udah nggak enak. Satu, masalah kebiasaan. Hidup adalah kumpulan kebiasaan. Kalau biasa pakai hak tinggi, insya Allah biasa untuk pakai hak tinggi. Dan yang kedua, ya tentu saya mengambil food supplements yang bisa memberikan lubrikasi pada engsel-engsel usia 50 tahun lebih. Oh gitu Mbak, iya. Artinya apa? Fisik memang harus kita jaga. Pernah waktu itu saya ke NTT, karena saya memang mengurangi makan nasi. Begitu mendarat di Lombok, di ruang airportnya disajikan kangkung kencing ya. Di NTT itu ada namanya kangkung kencing, apa saya lupa namanya. Kangkung, ya. Mendarat di ruang VIP, ada makanan, ada nasi, kangkung kencing. Tujuan saya nggak mau gemuk. Jadi saat itu saya pilih makan kangkung kencing ini. Makan, banyak, pokoknya nggak makan nasi, banyak. Begitu turun dari bus menuju hotel, sampai hotel turun, kok lututnya nggak enak. Apaan nih? Nggak pernah saya begitu sebelumnya. Malamnya makan kangkung lagi. Pokoknya saya nggak makan nasi saya kurangi lah. Kalau saya baca di buku, kalau kita makan nasi sebanyak telapak tangan kita saja. Sebanyak telapak tangan kita peres. Bukan setuju, bukan selebar, telapak tangan muncul. Telapak tangan tanpa jari. Jadi peres. Ada ibu-ibu yang ngomongin, bahwa kalau malam segitu saya nggak bisa tidur. Perutnya. Masalah kebiasaan. Dan semua perilaku kita itu programnya itu di sini. Kalau di sini bilang, aku nggak bisa tidur nih, aduh lapar, ya begitu jadinya. Jadi hati-hati dengan self talk, hati-hati dengan berbicara kepada diri sendiri. Kalau kita berbicara, saya jelek, saya nggak pinter, akibatnya jalannya begini, malu-malu ketemu orang, karena self talknya negatif. Nah jadi kembali lagi si kangkung kencing tadi itu kan, apaan itu? Makin hari makin sakit. Sampai sholat itu duduk di antara dua sujud, sakitnya setengah mati. Saya belum pernah ngalamin itu. Kemudian begitu pulang besoknya mendarat, saya langsung ke lab. Cek darah nih, apa nih yang kejadian? Belum pernah saya begitu. Saya ternyata asam uratnya tinggi sekali. Kangkung itu tadi penyebabnya kan. Di situ saya belajar. Ketika fisik ini tidak kita jaga, maka ibadah kita juga nggak akan maksimal. Gimana bisa maksimal kalau sujud di antara, duduk di antara dua sujud, sakitnya setengah mati? Nggak bisa kita maksimal. Fisik ini adalah rumah roh kita. Roh kita ini yang akan nanti jalan ke alam yang selanjutnya. Fisik ini akan ditaruh di 2 meter di bawah tanah. Tapi kalau fisiknya nggak dijaga, gimana isinya bisa dijaga gitu? Jadi gampang marah, karena nggak punya tujuan. Jadi semua kuncinya adalah miliki selalu tujuan dalam hal apapun. Dengan suami juga begitu. Tadi Pak Wali Kota bilang, kalau pulang inginnya para istri itu juga cantik penampilannya. Suami saya meninggal 7 tahun yang lalu. Jadi ketika ada suami saya, ini saya berbagi dengan ibu-ibu, saya punya gantungan baju pergi, gantungan baju terima tamu di rumah, gantungan baju di rumah, sama baju tidur. Karena waktu itu saya punya tujuan, ketika suami saya pulang, saya ingin lihat cantik. Itu tujuan saya waktu itu. Sehingga kalau suami saya pulang, saya nggak pernah lepas alis, saya selalu pakai blush on, saya selalu pakai lipstick.
Dan saya pakai baju rumah yang bagus, bukan biasa yang dingin bolong-bolong. Kenapa? Karena saya sadar ketika suami itu tertarik dengan kita, pasti dia tertarik karena fisik kita dulu. Dan itu perlu dijaga menurut saya. Jadi saya punya tujuan, ketika suami pulang, saya ingin terlihat cantik terus. Kalau naik tempat tidur, baru saya ganti baju tidur. Jadi tujuan ini seperti kompas hidup kita dalam hal apapun. Tadi saya ngobrol dengan ibu dari Chevron. Ibu bercerita kepada saya bagaimana anaknya harus berjuang untuk bisa disiplin dan juga untuk bisa belajar karena dapat beasiswa ke Amerika. Ibu saya pernah bilang ini, anak itu bagaimana babonnya, anak itu bagaimana ibunya. Dan tadi ibu, maaf ibu siapa dari siapa? Ibu Rina, Ibu Rina, ya Ibu Rina Hasib membenarkan hal itu. Bagaimana Bu Rina dari kecil sudah terbiasa untuk tidak dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sehingga mendidik anakku juga dengan cara disiplin. Kamu harus bisa, nak. Jangan lari dari masalah, hadapi, jangan pindah terus. Kalau kita kan mungkin ada anak sekolah, "Ma, aku gak suka di sekolah itu, gurunya aja." Udah pindah, ya. Itu membuat anak tidak menghadapi masalah. Setiap ada masalah menghindarkan, nggak akan gitu itu anak. Biarkan dia babak belur. Justru dengan babak beluran itulah yang akan membuat dia menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi memang gak ada sekolahnya menjadi orang tua yang efektif. Jadi cantik di segala usia, anak itu bagaimana ibunya. Bukan berarti saya sekali lagi sudah sempurna, saya masih babak belur juga, dititipin 2 putri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal fisik miliki tujuan. Hari ini mau ketemu siapa? Citra apa yang mau saya tampilkan di hadapan nanti para tamu? Citra perempuan yang soleh, citra perempuan yang percaya diri, citra perempuan yang cerdas. Oh, kalau cerdas berarti pilih bajunya mesti, nah. Kalau soleh berarti pilih bajunya yang, nah. Semua ada tujuan. Ketika kemudian bersama suami, ketika kemudian bersama sahabat, semua harus ada tujuan. Sehingga kita punya kebiasaan yang kedua, yaitu kebiasaan untuk bisa dan selalu proaktif. Apa itu proaktif? Lawannya reaktif. Orang yang belum matang biasanya perilakunya itu reaktif, di mana hal-hal di luar dirinya dia akan bersikap. Tadi ada makanan apapun, semua dia makan karena apa yang ada dia reaktif makan. Tapi kalau proaktif, dia nggak tergantung sama hal-hal di luar dirinya. Dia nggak tergantung dengan siapa dia berbicara, iklimnya kayak apa, makanannya kayak apa, karena dia punya tujuan. Jadi dia bisa proaktif, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Itu namanya proaktif. Sehingga kita bisa punya 3 kebiasaan yang ketiga, yaitu kita tahu prioritas. Nambah makan nasi atau buah. Kalau punya tujuan dalam hal fisik, kita akan pilih buah. Negur duluan atau nggak mau negur sebelum tegur. Kalau kita punya tujuan menjadi pribadi yang santun, yang lebih baik lagi dari hari-hari yang lampau, karena kita tahu semua ini nggak kekal, karena kita juga mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, karena kita juga punya tujuan supaya nanti ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, orang bisa merasakan kehadiran kita secara positif, maka dengan kuat, dengan besar hati kita akan menegur duluan, nggak sombong. Karena kita punya tujuan.
Jadi kita proaktif. Terus pernah ada yang ke saya, tapi Boki saya pernah negur. Ternyata yang tegur cuma, wah, terus gimana? Ya nggak apa-apa juga. Itu dosa-dosanya dia. Kita udah negur duluan, pahala kita udah dapat. Jadi nggak usah peduliin dia merasa apa enggak. Kalau kemudian kita berbuat baik, dia responnya tidak baik, itu kemudian membuat kita malas untuk berbuat baik lagi, artinya kita reaktif, tidak proaktif. Sehingga kita tahu prioritas. Hak tinggi atau hak pendek, senyum atau ceketut, keras disiplin, nggak ngikutin kemauan anak atau ngikutin, itu semua tergantung pada tujuan. Jadi kalau kita sebagai pribadi selalu punya tujuan dalam segala hal, kita bisa proaktif, jadi kita tahu prioritas, maka orang akan menilai kita sebagai pribadi yang berkarakter kuat. Contoh, dulu kita berbicara 35 tahun yang lalu, ketika saya memulai karir saya sebagai model. Saya punya tujuan waktu itu ingin jadi top model. Terus saya pikir, gimana caranya ya supaya bisa jadi top model? Oh, berarti mesti lebih tinggi di antara yang lain. Oh, berarti jalannya mesti lebih bagus di antara yang lain. Gimana caranya ya supaya bisa lebih tinggi di antara yang lain dan jalannya bisa lebih bagus? Oh, mesti pakai hak tinggi. Jadi kalau latihan menjelang sebuah peragaan busana, saya nggak pernah pakai hak pendek, saya selalu pakai hak tinggi. Itu model-model yang senior waktu itu kalau melihat saya jalan, si Oki latihan lagi pakai hak tinggi, nggak capek, itu rajin amat. Kalau saya nggak punya tujuan, ada senior yang ngomong seperti itu ke saya, mungkin saya langsung reaktif. Besoknya latihan saya nggak pakai hak tinggi lagi. Itu reaktif. Tapi karena saya proaktif, terserah kamu mau ngomong apa, karena saya punya tujuan, saya tetap proaktif pakai hak tinggi. Tapi tentu sikap kita tetap rendah hati. Jangan udah punya tujuan, proaktif tapi terus sombong, orang makin enek sama kita. Terus apa? Kita lebih pintar aja. Tetap rendah hati. Si Oki pagi siang mulai pakai hati nggak capek tuh iya mbak, udah jadi. Sehingga kita tahu prioritas karena kita punya tujuan. Jadi kemenangan pribadi ini terdiri dari kebiasaan dan milikilah itu dalam kebiasaan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, nah contoh dalam hal merias wajah. Saya tadi cukup salut dengan Ibu Anita, saya lupa ada namanya. Ibu siapa tadi namanya Ibu? Ibu Aisyah. Ibu Anita. Mungkin di ruangan ini yang pakai bulu mata palsu cuma saya sama Bu Anita. Ada nggak di ruangan ini selain saya sama Bu Anita yang pakai bulu mata palsu? Menurut hemat saya, Bu, perlu belajar. Bukan untuk sok jumir apa enggak. Karena ketika kita pakai bulu mata palsu, kalau nggak bulu mata palsu maskara deh. Dicepit dulu bulu matanya, terus dimaskarain yang tebal. Mata itu ketika pakai maskara akan lebih ekspresif. Ketika difoto, ketika berbicara itu akan lebih ekspresif. Oh, ngapain capek? Ya, cari alasan. Kenapa begitu? Bisa saya juga enggak. Karena tak punya tujuan. Kalau saya sama Bu Anita ada satu tujuannya, ini kita cantik. Buat siapa? Buat kita sendiri aja. Kayak misalnya, saya kan nggak punya suami ya. Rambut ya saya cat. Pakai bulu mata palsu ya bulu mata palsu. Ngerawat kulit buat siapa? Nggak buat suami, buat saya. Buat senang sama diri sendiri aja. Menyayangi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagus dikasih mata dua, bagus bisa jalan. Alhamdulillah, jangan take it for granted. Pandai-pandailah bersyukur. Saya itu kalau malam-malam habis mati lampu rumah,
Terus saya biasanya baca ayat kursi dari pintu depan sampai bisa beberapa kali ayat kursinya sampai pintu belakang, terus kemudian saya masuk ke kamar saya. Dan biasanya sebelum saya masuk ke kamar saya bersyukur bahwa Allah meninggalkan kepada saya rumah dan perabotannya seperti itu. Saya ingat sekali, pertama kali saya merasa bersyukur waktu itu suami saya masih ada. Suami saya pas ngantor, udah ngantor. Saya buka jendela kamar saya lihat halaman belakang, saya lihat tanamannya. Nggak tahu kok, alhamdulillah terima kasih ya. Saya telepon suami saya, Mas terima kasih ya. Jangan take it for granted. Itu ada asal. Kita stop dulu, ya. Karena kita kalau udah semakin bertambah usia, terus semakin banyak. Nah, itu di bawah mata itu bisa agak sama kalau kita pakai eyeliner. Pakailah piping, semuanya sama dengan bulu mata. Tapi karena saya punya tujuan ingin selalu kelihatan cantik, akhirnya saya cari terus dan alhamdulillah sejak 5 bulan yang lalu saya betul boleh yang bikin mata saya jadi eksima. Karena orang yang nyari alasan, cara pikirnya itu selalu ngalah-ngalahin. Orang yang dimensi psikisnya senangnya nyari alasan, itu pasti tunjuknya keluar. Nyalahin ibunya lah, nyalahin suasananya, nyalahin iklimnya lah, nyalahin TV lah, anaknya nggak lulus, anaknya nggak bagus nilai ujiannya, nyalahin TV lah, nyalahin gurunya lah. Kayak waktu itu AKJ, bapaknya nyalahin gurunya, nyalahin negara. Jadi kalau kita mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dimensi psikis kita jangan nyari alasan, tapi cari solusi. Jadi tunjuknya jangan keluar, tapi tunjuknya ke dalam. Tunjuk keluar dia kalau tunjuknya bersih. Udah kotor, sok nyala-nyalahin lagi, kayak tunjuk kebersihan aja. Jadi mendingan ke dalam. Karena kalau ke dalam, insya Allah kita akan tafakur, kita akan berpikir, kita akan pakai akal, sehingga pencerahan akan kita dapatkan, insya Allah. Lagi jalan, musim hujan katakanlah, tiba-tiba ada sepeda motor atau mobil cepet kena kita. Nah, ayo. Kalau nggak punya tujuan begitu. Tapi kalau punya tujuan dan pemahaman bahwa tidak semata-mata manusia dan jin itu aku ciptakan untuk aku uji. Kenapa Allah uji? Supaya kita dapat pahala. Ujian atau pahala dikasih kalau kita lulus ujian. Jadi kalau nggak pernah dapat ujian, nggak akan dapat pahala. Ngeri nggak? Ngeri. Karena di awal yang terakhir nanti pahala yang banyak masuk surga. Loh, kalau nggak pernah diuji atau diuji tapi begini terus, nyalahin terus, begitu kesemprot gas kan tong-tongnya mobil. Coba kalau dia mikir, kok saya yang kena bukan dia ya? Oh, dikasih Allah mau sesuatu dari saya. Oh, ini ujian. Mau marah? Nggak jadi. Bisa sabar. Nah, sayangnya zaman sekarang itu, kalau sikap kita itu sesuai
itu menata hati saya. Sekali kalau kita punya tujuan, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menunjuknya ke sini, jangan ke sana. Kalau ke sana pasti nyalain umur. Oh, pantesan saya ini udah 60, aku udah 70. Metabolisme udah beda. Air aja jadi daging. Nah, nyalain umur. Atau nyalain nasib. Memang dasar nasib kita jelek ya. Coba kita tinggal di Jakarta, pasti kita nggak kayak begini. Nyalahin IQ. Coba kalau IQ saya pintar. Atau yang terakhir, nyalahin kesehatan. Nggak bisa pakai hak tinggi, nggak bisa duduk tegak terus. Back pain, tulang saya sakit. Justru tulang belakang saya sakit karena sering pakai hak tinggi. Gimana caranya ya supaya nggak sakit? Berobat. Pakai korset yang ada besinya. Saya pernah mengalami masa itu. Karena saya senang pakai hak tinggi, sementara akibatnya back pain, sakit di tulang belakang. 3 bulan sekali pasti terapi, disinar, dikasih ultrasonik apa dan pasti terapi. Tapi kemudian saya ketemu tadi itu food suplemen yang bisa membuat sendi-sendi otot-otot pelumas itu menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah sejak minum itu mau tidur terlentang sama lemak, mau pakai hak, alhamdulillah back-painnya nggak sakit. Ikhtiar. Karena kita punya tujuan. Pernah waktu itu saya naik pesawat dari Jakarta ke Amerika, 24 jam di pesawat. Saya pakai korset yang ada tulang besinya. Tulang besi 6 biji kali 3 depan 3 belakang. Kayak apa orang kalau lihat kesiksa masih Loki. Setiap masuk itu detektor itu bunyinya apa? Saya bilang saya pakai korset, saya sakit back pain. Nah jadi fisik, perawatan kulit, perawatan tubuh, milikilah tujuan untuk selalu terlihat segar, terlihat bugar, terlihat energi. Karena perempuan yang cantik adalah perempuan yang energi. Perempuan energi itu apa sih? Jalan lebih cepat. Perempuan energi apa sih? Yang kalau duduk semangat, tegar, antusias, bukan yang nggak semangat, nggak antusias. Aduh. Karena ibu adalah guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya kelempot, ibunya nggak disiplin, anaknya juga begitu. Makanya SDM kita, sumber daya manusia di Indonesia ini lemah. Indeks pembangunan manusia Indonesia itu melorot dari 126 menjadi 189, melorot dari ke sini ke bawah. Di antara negara tetangga kita cuma di atas sedikit dari Vietnam, sama Brunei, sama Singapura, sama Malaysia, sama Filipina kita kalah. Indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh 3 hal. 1, pendidikan, 2, kesehatan, dan 3, ekonomi. Anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya tergantung dari ibunya. Makanya tadi saya dengar ada yang anaknya 4, anaknya 5. Sementara keluarga berencana kita gagal. Laju pertumbuhan manusia Indonesia nambah terus. Kalau banyak tapi pinter dan sehat gak apa-apa. Itu jadi modalnya sebuah negara. Karena kekayaan negara menurut saya bukan di sumber daya alam yang melimpah ruah, bukan. Singapura nggak punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Tapi kok dia bagus IPM-nya? Karena manusianya sehat, cerdas. Kita kalau banyak sehat dan cerdas, top banget pasti. Yang gawat kalau udah banyak gak sehat, gak cerdas. Jadi
seperti buih di lautan, banyak tapi kokoh. Makanya Pak Wakil Presiden mengatakan keluarga berencana di Indonesia 10 tahun terakhir gagal. Kenapa gagal? Karena desentralisasi. Pemimpin daerahnya tidak concern dengan laju pertumbuhan penduduk. Itu juga disebabkan karena ada budaya kalau belum punya anak laki mau sampai 9 perempuan terus sampai laki. Akibatnya apa? Angka kematian ibu di negara kita bertambah terus, naik terus dari tahun ke tahun. Karena jarak untuk melahirkan terlalu dekat, terlalu sering, bahkan terlalu muda, umur 19 tahun dan nikah dan melahirkan. Jadi kalau kita punya tujuan, mau anak laki, mau anak perempuan sama aja. Bahkan anak itu cobaan kok. Anak itu cobaan. Jadi sekali fisik bahwa perawatan kulit dan tubuh ini penting untuk kita rawat. Karena ini adalah salah satu, bukan, ini adalah rumah bagi roh kita yang perlu kita jaga. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berbusana. Warna. Pilihlah busana yang bisa membuat kulit kita terlihat cerah. Meskipun kita senang sama modelnya sesuatu itu, tapi begitu itu warna ditaruh ke muka kita seperti kusam, gak tidur 3 hari 3 malam, artinya warna itu gak cocok untuk wajah kita atau untuk tubuh kita. Karena berbusana itu biasanya kita menarik, salah satu komponen yang perlu kita perhatikan adalah warna. Pilihlah warna-warna yang bisa membuat kita cerah. Saya hari ini pakai hitam-hitam, kerudungnya gak mau hitam, ada warnanya supaya cerah. Ya, warna kita perhatikan. Kemudian jenis bahan. Kalau tubuh kita sudah tidak langsing lagi, jangan pilih bahan yang kaku, atau jangan pilih bahan yang tipis dan kaku. Karena kalau tubuh kita sudah tidak langsing, pilih bahan yang kaku, nanti kita kayak lemari es dalam. Semuanya kaku. Pilih bahan yang agak jatuh supaya menutupi lekukan-lekukan tubuh kita. Hati-hati memilih bahan, ya. Dan warna gelap tentu bisa membuat tubuh kita terlihat lebih langsing, ya. Kalau memang kita merasa bahwa kita besar di bagian bawah kita pakai warna yang lebih gelap daripada yang bagian atas. Kalau memang tubuh kita sudah tidak langsing lagi, jangan berikan orang berperhatian di tubuh kita. Justru tarik perhatian orang ke daerah yang menurut kita masih baguslah untuk kita tampilkan. Mungkin wajah kita. Jadi pakai hidung, pakai bros di sini, pakai kalung supaya orang lihat ke sini, nggak lihat ke sini. Iya dong. Ya, kita tahu lah, oke lah susah kita buat diet, susah sebenarnya. Ya udah, cari ke daerah-daerah yang orang lihat, yang memperhatikan ke tubuh kita, ya. Kemudian motif yang memanjang itu tentu akan membuat pemakainya terlihat lebih langsing daripada motif yang horizontal. Ini seragam ibu-ibu dan wanita persatuan ini bagus, motifnya sudah Bapak alur ke bawah, memanjang, ya. Itu juga perlu diperhatikan, ya. Ukuran, nah, karena pengen kelihatan langsing, suruh menentukan antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kalau di atasnya sudah longgar dan lebar, kalau pakai sepat mungkin ada spil di belakangnya yang tumpang, supaya seimbang penampilan kita, ya. Buah pir yang besar di bagian untuk memanipulasi kekurangan-kekurangan dari hati